untuk hari ini Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan, nanti akan ada diseminasi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah dari calon guru penggerak. Bu Emma sudah mendapatkan materi itu pada kegiatan daring yang didampingi oleh fasilitator, yang hari ini akan diseminasikan atau dipresentasikan berbagi praktek baik yang mungkin akan mendukung visi dari sekolah. Jadi nanti ada perumusan kalimat rumpang tadi sudah disampaikan, yang akan disampaikan oleh Bu Emma nanti. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama mendukung Bu Emma. Beliau ini luar biasa dengan kondisinya yang berbadan dua, tapi beliau semangatnya luar biasa. Sempat menanyakan kemarin waktu lokakarya, Pak, ini saya kalau mau melahirkan bagaimana ini? Itu langsung saya tanyakan ke panitianya. Kata panitianya, ya dilahirkan saja. Kamu tunggu Bapak Ibu, kita agak sedikit relax saja. Nah, jadi kita bantu Bu Emma sampai dengan tuntas, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya terinspirasi dan mengikuti jejak beliau untuk bergabung bersama kami di pendidikan guru penggerak. Jadi manfaatnya bukan hanya hari ini, tapi nanti manfaatnya juga bisa untuk anak-anak. Jadi kita fokusnya tetap ke anak-anak. Nah, itu tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jadi hari ini Bu Emma akan mempresentasikan, menyampaikan dari visi beliau selaku calon guru penggerak angkatan 9. Sukses untuk Bu Emma, dan terima kasih untuk rekan-rekan semua yang hadir pada hari ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aris Afandri SPD selaku pengajar praktik di calon guru penggerak angkatan 9, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu guru rekan dari SDN Pegirian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, saya terima kasih sekali karena sudah meluangkan waktunya sebentar di tengah kesibukan mengajar anak-anak untuk mendengarkan diseminasi pendampingan individu 2 di calon guru penggerak ini. Jadi kita santai nih Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Saya masih belajar. Minta doanya semoga dari CGP, C-nya itu hilang jadi guru penggerak. Memang perlu waktu yang lumayan. Insya Allah nanti sampai April semoga saya bisa menjalaninya dengan baik. Jadi di sini saya akan menyampaikan pendampingan individu 2 calon guru penggerak. Jadi nanti saya juga akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Sebelumnya perkenalan dulu. Ini pendampingan. Saya foto lama sih. Saya jadi. Iya, ini foto saya masih lawas, masih kurus, masih langsing. Ya, jadi saya sebagai calon guru penggerak, fasilitatornya Bapak Budi Widiantoro, beliaunya dari Mojokerto, dan yang sekarang ikut hadir pengajar praktik saya yaitu Pak Aris Afandri dari SMK 3. Bapak. Saya kira gitu Pak. Ngapunten, saya ini ngambil dari foto ini. Karena mau minta masukan. Ya. Jadi susunan acara hari ini yang pertama pembukaan tadi sudah dibuka oleh Ibu MC-nya Ibu Siti Aminah, terima kasih. Yang kedua sambutan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan pengajar praktik. Yang ketiga pemaparan materi dan diskusi oleh CGP. Nanti kita akan berdiskusi bersama tentang pengantar, tujuan diskusi itu apa. Yang kedua merumuskan kalimat rumpang, nanti ini terakhir. Yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan diakhiri oleh penutup. Baik,
Jadi tujuan saya berada di sini dengan Bapak Ibu guru semuanya yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi keinginan kita supaya murid kita itu lebih maju, mau diapakan sih sekolahan kita, mau diapakan sih terutama murid-murid kita ini. Yang berikutnya, nah ini adalah beberapa materi yang sudah saya dapatkan ketika di modul 1 tentang filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara. Jadi maksud pendidikan itu apa? Jadi selama ini kita tahu yang mendidik itu mengajar dan mendidik anak-anak. Ternyata mendidik itu lebih sama seperti menuntun. Jadi kita menuntun anak-anak dengan segala kodrat yang ada pada anak supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu yang perlu kita garis bawahi, keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi anak-anak itu belajar bukan hanya mendapat ilmu, tapi mereka juga harus selamat dan bahagia selama pembelajaran. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu setiap anak itu unik. Jadi kita nggak bisa menyamakan anak satu ini sukanya apa, semuanya harus seragam, tidak bisa. Jadi kita tahu bahwa anak-anak semua. Yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini nanti yang akan kami jelaskan berikutnya. Tentunya semuanya itu tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter yang harus kita kembangkan dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang berikutnya bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah ini berikutnya dari beberapa materi yang tadi itu akhirnya saya sebagai CGP itu diminta untuk membuat sebuah visi. Jadi bukan visi sekolah, visi guru. Bagaimana visi ini akhirnya dapat menunjukkan arah bagaimana guru-guru harus menuntun peserta didiknya. Jadi visi itu apa sih? Kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Jadi kita harus lihat persoalannya apa, SDM-nya apa, baru kita bisa menentukan visi dan misinya. Kekuatan visi, harapan atau doa kita. Visi ada bagi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Jadi kita melihat bagaimana sih murid kita di masa depan bangsa kita. Tentunya anak-anak yang sekarang itu adalah masa depan bangsa kita, masa depan Indonesia juga. Bagaimana bisa melangkah jauh supaya bisa menyemangati dan menguatkan, menggerakkan hati dan kolaboratif terhadap sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Pertanyaannya, paradigma seperti apa ya yang digunakan supaya proses perubahan mewujudkan visi menjadi menyenangkan dan bermakna. Jadi visinya tidak dibuat ujuk-ujuk kita hanya membuat visi, tapi kita harus juga bagaimana caranya menyenangkan dan bermakna. Nah, untuk menyusun visi Bapak Ibu, kita harus menetapkan beberapa langkah. Ini adalah prakarsa perubahannya, yaitu atap. Awal, kita harus tahu awal atau asetnya. Aset itu siapa sih? Ya SDM-nya, murid-murid kita. Itu adalah asetnya kita. Terus tantangan adalah keresahan yang harus dilampaui. Jadi murid kita itu perlunya apa ya? Itu. Yang berikutnya aksi, yaitu kontribusi individu atau pendidik untuk memanfaatkan aset tadi. Yang berikutnya adalah mulai ke pembelajaran yang bermakna. Lanjut kemudian untuk membuat visi itu perlu melewati proses bagja. Bagja itu juga baru saya dapatkan
ketika proses pendidikan di guru penggerak. Bagja itu apa? Hal yang baru buat saya. Bagja itu adalah proses gimana kita membuat visi. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk memfasilitasi perubahan. Jadi ada buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G gali mimpi, yang C jabarkan rencana, dan yang berikutnya atur eksekusi. Nah, berikut ini adalah bagja yang proses bagjanya, Bu. Saya buat yaitu terwujudnya generasi yang kreatif serta mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila. Kenapa kok saya mengambil, padahal tadi profil pelajar Pancasila ada 6 karakter. Kenapa saya ambil yang kreatif? Karena saya anggap itu adalah kekuatan dari sekolah kita. Anak-anak kita itu insya Allah kreatif, walaupun mungkin ada minusnya ya Bapak Ibu. Anak-anak didik kita itu dalam hal materi pembelajaran mungkin kurang, tapi dalam kreativitas insya Allah murid kita boleh diadu gitu. Jadinya visi yang saya buat yaitu tentang kreatif serta mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah proses bagjanya. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Yang jadi pertanyaan saya selama membuat visi yang pertama itu, apa yang harus dilakukan supaya menumbuhkan kreativitas pada murid. Jadi supaya kreativitas murid kita juga tambah, apa yang harus dilakukan? Jadi tindakannya yang pertama melakukan survei pesan Ibu. Yang pertama melakukan survei hal yang disenangi murid. Jadi kita harus tahu apa sih yang disenangi anak-anak. Yang kedua, terus belajar menemukan metode mengajar yang menyenangkan. Jadi ini bagi saya juga dan Bapak Ibu guru, metode apa yang tepat digunakan untuk menyenangkan anak-anak. Yang ketiga, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang program yang mendukung jiwa kreatif murid. Itu dari buat pertanyaan utama. Yang berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu, siapa yang dapat memberikan kontribusi tentang pembelajaran yang meningkatkan jiwa kreatif murid? Jadi siapa yang harus saya ajak untuk berkontribusi untuk meningkatkan kreativitas pada murid? Yang kedua, inisiatif apa saja yang harus saya ambil supaya memberi pembelajaran yang kreatif murid? Yang ketiga, media apa sajakah yang harus saya siapkan untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan kreatif? Kemudian tindakannya harus bagaimana? Yang pertama, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk bertukar pikiran tentang pembelajaran kreatif. Jadi seperti itu Bu, saya membutuhkan kolaborasi dengan jenengan-jenengan semua untuk meningkatkan kreativitas pada murid. Yang berikutnya, mengikuti kegiatan workshop, diklat, dan sebagainya untuk menambah referensi pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. Yang terakhir, belajar lebih banyak tentang media dan sarana belajar yang kreatif. Itu pada tahap ambil pelajaran. Berikutnya adalah tahap gali mimpi. Gali mimpi itu berarti diharapkan kita punya angan-angan seperti apa sih? Gitu kan? Jadi pertanyaannya, bagaimana jika pembelajaran menyenangkan yang saya praktikkan dapat diadaptasi oleh guru-guru lain di sekolah? Jadi saya insya Allah akan memulai hal ini. Jadi mimpi saya, kalau boleh, monggo jenengan adaptasi praktik baik yang bisa saya sharing bersama dengan Bapak Ibu. Jadi insya Allah bisa menularkan praktik-praktik baik. Yang berikutnya, praktik baik apa saja yang dapat tercipta setelah murid melakukan kebiasaan berkreativitas dalam pembelajaran. Tindakannya apa saja yang harus saya mulai, yaitu dari diri sendiri
untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan kreatif. Yang berikutnya mendokumentasikan, selalu mendokumentasikan dan membuat laporan tentang proses belajar mengajar. Itu penting bagi kita sekarang, terutama untuk menyebarluaskan praktik baik. Jadi tidak harus lewat diseminasi seperti ini, bisa lewat sosial media. Jadi mungkin bisa tertularnya lewat situ. Terus yang berikutnya berdiskusi dengan koordinator kurikulum, kepala sekolah, dan teman sejawat tentang diseminasi praktek baik. Ini di tahap gali mimpi. Berikutnya jabarkan rencana. Rencana apa yang harus saya mulai untuk menghasilkan visi yang saya buat tadi. Yang pertama, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan supaya menjadi guru yang dapat meningkatkan kreativitas murid di kelas. Jadi langkah-langkahnya mulai dari awal, saya harus menyusun bagaimana, saya harus mulai dari apa, itu harus saya perhatikan. Kemudian tindakannya apa saja? Yang pertama, melakukan kolaborasi bersama guru dan KS untuk menyusun program dan praktik baik bagi murid. Yang kedua, memberikan kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak akan senang jika pembelajarannya itu akan dekat dengan kehidupan sehari-hari, jadi nggak ngawang. Yang berikutnya, secara berkala memberikan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas murid dari memajangnya di kelas. Jadi kita menghargai hasil kerja anak-anak dengan memajang hasil kreativitas anak-anak di kelas, di sosial media, itu mereka pasti akan senang. Yang terakhir, karena efek. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya apa? Siapa sajakah yang memiliki peran dalam menyukseskan kegiatan budaya pembelajaran yang menyenangkan? Jadi bukan hanya saya saja, ini akan melibatkan semua pihak. Yang berikutnya, siapa yang berperan mengevaluasi kegiatan ini? Kita perlu. Jadi tidak hanya membuat program, membuat visi, tapi tidak dievaluasi. Apakah kita tahu terlaksana dengan baik atau tidak? Itu dari evaluasi. Tindakannya bagaimana? Yang pertama, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi bersama rekan sejawat supaya pembelajaran di kelas tetap kondusif dan menyenangkan. Yang kedua, meminta kepala sekolah untuk bertindak sebagai koordinator dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang kreatif. Jadi tetap nanti akan didampingi oleh kepala sekolah. Begitu Bapak Ibu. Itu tadi visi misi. Jadi visinya saya tadi tentang bagaimana mewujudkan kreativitas murid sesuai dengan mencerminkan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Nah ini ada video, monggo di mengembangkan prestasi siswa sesuai dengan bakat dan keterampilan siswa baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Jadi visi yang sudah saya buat tadi insya Allah juga akan mendukung visi di sekolah kita. Jadi akan sejalan. Jadi tidak bertolak belakang dengan visi di sekolah kita. Ini ya Bu, Bapak Ibu, visi sekolah kita. Saya pun tidak hafal kalau visinya tidak ditempel. Nah, ini misinya yaitu ada 11 gitu ya Bu ya. Ada sebelum sampai ke video berikutnya mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Tidak ada. Lanjut nggih. Setelah ini nanti setiap guru harus menanggapi nggih videonya. Ayo Pak Wahyu diamati Pak Wahyu. Ini videonya bagus Bapak Ibu.
उसका का इंतजाम किया है Itu hampir sama di daerah kita nih, daerah kiri kan. Sering sekali macet, nggak mau ngalah kanan kiri gitu. Kalau menurut saya rela berkorban demi kepentingan bersama. Makasih kesempatan. Saya itu anak sebagai kelompok sehingga menjadi ide semua ikut dia menciptakan suatu ide itu anak itu sehingga saling keterkaitan sehingga terjadi sesuatu sehingga bisa terlaksana. Itu menggambarkan videonya itu bagus dari India. Coba dari ini ya. Ya, itu menggambarkan tentang kolaboratif antar warga, sehingga termasuk arah sekolah beserta lingkungan luar. Mungkin dari sana kolaboratifnya sehingga menimbulkan kesuksesan dalam mengambil tindakan. Terima kasih. Kalau pengamatan saya yang pertama, jadi anak kecil itu adalah problem solving, jadi dia bisa memecahkan masalah yang ada di hadapannya. Terus kemudian yang kedua adalah dia mempunyai sifat leadership, jadi memberikan contoh, motivasi dan inspirasi terhadap orang-orang di sekelilingnya agar tergerak bahwa sebetulnya masalah itu bisa diselesaikan asal ada yang memberikan contoh untuk memulai. Jadi mungkin secara pengamatan saya itu tadi, jadi menginspirasi, terus berani memulai dan bisa membedakan masalah itu. Saya mau jawab apa kayaknya sudah dijawab sama saya. Sedikit saja tambahan dari saya. Dari video tadi kita bisa melihat bahwa ketika ada masalah itu kita tidak harus menunggu siapa yang memulai. Nggak harus itu orang yang dewasa, anak kecil pun bisa punya ide untuk memulai bahwa
gimana caranya untuk menyelesaikan masalah tadi. Ketika kita hanya diam saja, masalah itu tidak akan selesai, malah akan menjadi rumit, malah tambah macet, ya kan, semuanya macet. Nah, harus ada yang memulai, dan itu memulai itu tidak harus dari orang dewasa. Pikiran anak kecil pun ketika dia punya semangat, gimana caranya dia ingin, kayaknya dia mau berangkat sekolah kayaknya tadi ya. Gimana caranya dia mau berangkat sekolah sampai akhirnya punya pikiran bahwa dia ingin ngasih contoh yang dewasa pun belum tentu pikirannya terbuka untuk itu. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Bisa memindahkan tapi akan terjadi ketika adanya kolaborasi dengan semua orang di sekitar. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa visi yang saya buat tadi hanya akan sebagai wacana, hanya akan sebagai tulisan saja, tanpa bantuan dari Bapak Ibu guru semuanya. Jadi anak kecil saat tadi itu saya ibaratkan sebagai saya akan menggerakkan seperti apa, walaupun saya memulai seperti apa, tanpa ada bantuan dari Bapak Ibu guru di sekolah itu akan mustahil. Jadi saya memohon sangat bantuannya untuk mencapai visi yang sudah tadi saya jabarkan. Bapak Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Para tidak jawab, Bapak Ibu bersedia? Insya Allah. Terima kasih bantuannya, terima kasih dukungannya. Ini juga untuk anak-anak kita. Insya Allah akan memperbaiki minat dan bakat anak-anak kita semakin berprestasi. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk yang berikutnya saya memohon minta tolong kepada Bapak Ibu guru. Di sini ada kalimat rumpang. Cita-cita murid masa depan. Saya meminta setiap orang, setiap guru pasti menginginkan muridnya seperti apa, itu beda-beda. Cita-citanya seperti apa. Makanya kita satukan bagaimana supaya cita-cita murid kita di masa depan itu memiliki kesamaan, yaitu mewujudkan siswa yang berprestasi. Jadi saya mohon, ini saya sampaikan atau aja langsung saja? Oh, langsung saja. Mungkin ada satu atau dua guru atau semuanya, monggo diurut nggih Bapak. Oh, satu-satu. Oh, karena ini ada 6 pertanyaan pas. Nggih. 6 pertanyaan pas, kali Ibu nanti Ibu kebagian. Monggo disampaikan. Kira-kira mimpinya, cita-citanya untuk peserta didik kita itu apa? Monggo, dimulai dari siapa? Monggo, saya Memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kalau saya pribadi, saya ingin murid-murid saya menjadi dirinya sendiri. Yang penting itu dirinya sendiri. Jadi saya ingin punya impian bahwa murid saya bisa menjadi dirinya sendiri, yang tidak harus dipaksa, yang seperti kurikulum kita sekarang, merdeka. Jadi tidak harus anak itu, karena katanya ikan kalau disuruh terbang tidak bisa, burung disuruh berenang pun tidak bisa. Jadi biarkan menjadi dirinya sendiri dengan yang dari kemampuan dirinya sendiri untuk menjadi dirinya sendiri. Itu saja. Terima kasih. Jadi intinya memimpikan murid-murid yang berprestasi tetapi sesuai dengan kemampuan dan minatnya sendiri, gitu ya Bu ya. Jadi berprestasi sesuai bakat dan minat yang mereka miliki. Jadi kita tidak bisa memaksakan kemampuan anak untuk mengikuti keinginan kita. Jadi gitu ya maksudnya. Kita tidak bisa menyuruh burung untuk berenang. Kita tidak bisa meminta ikan untuk terbang. Jadinya biarkan mereka berprestasi sesuai dengan kemampuan dan minatnya sendiri. Luar biasa.
terima kasih Bu Nana. Yang berikutnya monggo dari Ibu atau yang lainnya. Untuk ditunjuk. Kita percaya bahwa murid adalah monggo Bu Lisa. Monggo. Kita percaya bahwa dengan kepercayaannya mereka bisa jalan saya. Mungkin ada yang lain. Bu Reni, Kita percaya bahwa murid adalah yang bagaimana? Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang kreatif, terus yang cerdas, berakhlak, dan dapat meraih cita-citanya. Iya, gitu ya. Terima kasih Bu Lisa dan Bu Reni. Jadi menurut Bu Lisa dan Bu Reni, kita percaya bahwa murid kita adalah generasi yang berprestasi gitu. Jadi kita percaya bahwa murid kita itu nggak ada yang bodoh, nggak ada yang nakal. Jadi semua murid itu sama, semuanya pinter, ngerti ya Bu ya? Yang berikutnya, di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Monggo, Pak Rosi, Pak Wahyu, Ibu, Pak Rosi, monggo Pak Rosi, hadap sini Pak Rosi. Iya. Masih membelakangi Ibu, monggo Pak Rosi. Nah, monggo. Langsung dicedei loh ya. Ya, di sekolah kita mengutamakan bagi anak didik, yaitu yang pertama adalah berprestasi sesuai dengan yang dari Buddha nomor 1. Kemudian yang kedua adalah akidah, yang namanya akhlak yang berkarimah, akhlak yang mulia. Karena itu yang ditujukan, 1 untuk agama, 2 untuk dirinya sendiri, yang ketiga adalah untuk lingkungan masyarakat. Jadi di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter akidah akhlak, yang berakhlakul karimah. Ya itu aja. Ya, terima kasih. Ini beliaunya Bapak karena guru agama. Jadinya di sekolah kita semuanya harus berakhlak dan berakidah, Masya Allah. Terima kasih Pak Rosi. Yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo Pak Wahyu yang belum. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu adalah seseorang yang butuh akan contoh. Maksudnya gini, anak-anak itu sebetulnya di sekolah itu butuh seseorang sosok, yaitu guru-guru, bahwa mereka itu sadar butuh pengetahuan, menghargai temannya, dan juga bisa berpengetahuan yang bagus. Mungkin itu sih. Selanjutnya terakhir Bu Nana. nambahin sedikit saja. Bingung soalnya pertanyaannya hampir sama. Jadi akhirnya jawab bingung. Kalau menurut saya, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka itu punya potensi. Satu itu punya bakat. Terus yang bawahnya kita berarti kita ya, ini guru ya Bu Emma maksudnya. Kita kemudian warga di sekolah ini yakin untuk bisa menjadikan anak didik kita menjadi anak-anak yang berprestasi, berakhlak, itu yang penting, karena ilmu saja tidak bisa dijadikan patokan, yang penting akhlaknya. Karena di zaman sekarang ini kita kalau lihat anak-anak yang generasi Z, generasi apa sekarang ini? Z ya. Nah itu terlalu banyak melihat tontonan yang tidak seharusnya, jadinya mereka nggak kayak zaman kita sekolah dulu, ketika perilaku itu menjadi lebih
apa ya, nggak pas saja dengan akhlaknya. Contohnya seperti bullying dan sebagainya, berita-berita di koran bahwa ada anak yang dibully sampai akhirnya masuk rumah sakit seperti itu akhlaknya. Jadi kita sebagai warga sekolah itu setidaknya bisa yakin untuk menjadikan anak didik kita menjadi anak yang berprestasi, berakhlak gitu nomor satu. Enggak Ibu. Kalimat yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik ini luas jawabannya Bapak Ibu. Kita dan warga di sekolah itu siapa? Warga berarti ada orang murid, ada guru, tendik, siapapun yang tinggal di dalam sekolah atau yang berkunjung ke sekolah. Kita sebagai guru yang dibatasi dan warga di sekolah ini paham. Dikatakan paham berarti tahu betul apa tujuan dari sekolah ini. Paham bahwa tentang apa di sekolah ini? Tentunya tentang tujuan pendidikan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tujuan pendidikan nasional itu harus tercapai sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara yang sekarang dituangkan langsung ke dalam profil pelajar Pancasila melalui kurikulum Merdeka. Itu Bapak Ibu sangat luas di sini, dikerucutkan lagi dalam bentuk visi dan misi setiap lembaga pendidikan. Karena setiap lembaga pendidikan itu visi misinya meskipun garis besarnya sama, ada tujuan-tujuan tertentu yang khusus yang harus dicapai semaksimal mungkin. Itu Bapak Ibu. Dikatakan paham, berarti kita harus ada kegiatan sosialisasi terhadap warga di sekolah ini. Tunggu Bapak Ibu, visi misi kita itu apa? Disosialisasikan, terutama kepada siswa, terhadap warga, wali murid, semua tendik, visi misi sekolah, mengerucut kepada visi misi sekolah, meluas kepada tujuan pendidikan nasional. Itu Bapak Ibu. Bahagia buat kita semuanya. Semoga kita semuanya bisa mengemban amanah sebagai penggerak memulai untuk mewujudkan visi misi sekolah, terutama demi masa depan anak-anak yang berprestasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya saya berdiri di sini untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu guru dan pengajar praktik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya.